Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Shalom, masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita boleh kembali bertemu. Dan memang pandemi COVID-19 hari-hari ini menjadi sebuah trending yang saya coba angkat bagi kita sekalian, sahabat. Kita perlu tahu di masa pandemi COVID-19 ini, seperti di siaran saya yang lalu, dikatakan gereja menjadi sasaran tembak. Gereja menjadi bulan-bulanan oleh karena gereja dituduh menciptakan klaster-klaster baru tentang COVID-19. Tapi di satu sisi yang lain, kita harus juga percaya bahwasanya dengan pandemi COVID-19 ini, sebenarnya gereja sedang masuk di dalam penampian. Gereja sedang masuk dalam penampian, biar apa yang dikatakan oleh Alkitab, yang mana lalang, yang mana gandum, akan semakin kelihatan. Dan biarlah kita semuanya adalah gandum, bahkan gandum emasnya surga, yang siap bekerja di akhir zaman ini. Dan saya percaya kita semua meyakini kita sekarang ini sedang ada di akhir zaman. Dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua sudah sungguh sangat dekat. Ya, kita harus percaya itu. Apa tandanya? Tandanya adalah apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, pandemi COVID-19. Walaupun dikatakan kita masuk dalam era new normal hari ini, tapi kenyataannya, sahabat, ibadah belumlah seperti yang lalu-lalu sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Tapi hari ini, konsentrasi kita tentang pandemi COVID-19 adalah hari ini Tuhan menginginkan kita sebagai gereja siap untuk segera berpindah, siap untuk moving, siap move on dari murid menjadi mempelainya Kristus. Luar biasa. Kenapa demikian? Karena hari-hari ini gereja dituntut untuk terus mengadakan akselerasi, mengadakan percepatan khususnya tentang kerohanian mereka, sehingga mereka menjadi gereja yang tidak memiliki atau gereja yang bukan iman kaleng-kaleng, tapi mereka menjadi gereja yang benar-benar kuat, gereja yang kokoh. Hari ini Tuhan meminta kita segera berpindah dari murid menjadi mempelai. Dan itu perlu proses. Tidak main-main memang dan tidak mudah. Tapi catat, hari ini ketika kita ada di dalam situasi pandemi ini, kita patut juga bersyukur kepada Tuhan karena pada akhirnya kita bisa dipertontonkan oleh Tuhan kepada dunia ini. Yang setuju, katakan amin tentunya. Ya, saya juga percaya demikian dan itu saya alami. Kita bisa dipertontonkan oleh Tuhan di atas muka bumi ini. Karena saya percaya Roma 8 ayat 19 yang berbunyi, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan, sekaranglah waktunya, bukan besok, sekaranglah waktunya. Dan mari kita nikmati itu. Walaupun pelayanan kita mungkin sedikit terganggu, baik pola, cara, dan sebagainya. Tapi ketahuilah, ketika kita tetap bertahan di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan akan ada di pihak kita. Ketika kita diminta pindah dari murid menjadi mempelai Kristus, maka saya mau katakan, ketika kita masih menjadi murid, coba bayangkan, ketika engkau masih menjadi seorang murid di sekolah dasar misalnya. Murid itu terkadang dia harus dibangunkan oleh ibunya untuk pergi sekolah. Murid itu kadang harus dijewer oleh guru. Murid itu harus mengerjakan tugas, menyelesaikan soalan matematika di papan tulis. Bila tidak bisa diselesaikan, maka masa saya dulu, waktu saya SD, guru saya punya belebas atau penggaris kira-kira sepanjang 50 cm. Lalu tangan saya diminta begini, lalu itu penggaris dipukul ke tangan.
Dalam arti apa? Sebagai seorang murid, engkau harus terus belajar. Sebagai seorang murid, jangan berbuat salah. Berbeda dengan mempelai. Bisa bayangkan bagaimana seseorang mempersiapkan pernikahannya? Mempelai berbicara sesuatu yang pasti. Ya, saya mau katakan, bicara tentang mempelai, artinya dia berbicara tentang sesuatu yang pasti. Tidak mungkin orang yang mau menikah besok misalnya, hari ini baru cari gedung, hari ini baru cari pendeta, hari ini baru mau konseling. Tidak mungkin. Mempelai berbicara tentang sesuatu yang pasti. Ada progres, ada proses, dan itu pasti. Sehingga ketika kita benar-benar menjadi mempelainya Kristus, pada saat dia datang, kita adalah gereja, kita adalah pribadi-pribadi yang layak sehidangan dengan Yesus. Alkitab hari ini mengajarkan kita agar kita bisa pindah dari murid menjadi mempelai. Moving from the disciple to the bride of Jesus Christ. Tuhan meminta kita belajar daripada pribadi Nuh. Mari kita baca firman Tuhan dari Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Wow, luar biasa firman Tuhan. Yang pertama kita perlu belajar bagaimana kita bisa pindah dari murid menjadi mempelai adalah dari pribadi Nuh. Yang pertama, dia selalu mendapat perkenanan di mata Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan perkenanan daripada Tuhan? Saya mau katakan, kita harus menjadi gereja. Kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Be humble. Kita harus senantiasa rendah hati. Itulah Nuh. Dia selalu rendah hati dan dia mendapatkan perkenanan daripada Allah di mata Tuhan. Ketika kita juga sebagai gereja yang hidup di akhir zaman, yang sedang berusaha pindah dari murid menjadi seorang mempelai, ketika kita benar-benar hidup rendah hati, kita benar-benar humble, maka saya mau kasih tahu, Tuhan memperhatikan kita, Tuhan melihat kita, Tuhan mengawasi kita. Sehingga kita senantiasa akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Tentunya sebagai gereja, kita sudah pernah menikmati, bahkan sedang menikmati, bahkan akan terus menikmati apa itu perkenanan Tuhan. Tapi hari ini, kita kembali diteguhkan, kita kembali dikuatkan. Ayo, menjadi pribadi yang rendah hati, humble. Kita tidak perlu melihat kepada status kita, kekayaan kita, dan seterusnya. Karena ketika ada orang yang bersaksi ketika dia terkena COVID dan dia diisolasi, tidak ada yang bisa diandalkan. Rumah, gedungnya, mobil mewahnya, depositonya tidak bisa diandalkan dan tidak bisa berbicara kepada dia. Hanya dia dengan Tuhan, dan dia harus merendahkan hati di hadapan Tuhan agar perkenanan itu dia dapatkan, yaitu hidup selamat dari penyakit COVID-19. Yang kedua, kita harus hidup benar dan tidak bercela. Hidup benar artinya kita hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Kita hidup di dalam firman Tuhan setiap hari. Hidup tidak bercela artinya apapun tawaran dunia yang diberikan kepada kita, kita tidak akan pernah mau kompromi. Jangan salah, hari ini gereja masih banyak yang suka kompromi. Tapi hari ini Tuhan azar kita agar kita benar-benar mau hidup benar dan tidak bercela. Sehingga tidak ada yang bisa mendakwa kita. Iblis sekalipun, dia tidak akan bisa mendakwa kita. Sehingga proses perpindahan kita dari murid kepada mempelai itu akan benar-benar berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun catat, kita tetap masuk di dalam proses. Ketika kita bicara proses, tentunya ada banyak hal yang terjadi, dan salah satu kejadiannya adalah hal yang tidak mengenakan. Yang ketiga, Nuh bergaul dengan Allah. Wow,
luar biasa. Hari ini kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita bergaul dengan Allah sebagaimana Nuh bergaul dengan Allah? Bergaul dengan Allah artinya kita mau tahu apa isi hatinya Allah. Sehingga kita secara pribadi, roh kita senantiasa terhubung dengan surga. Apapun yang akan kita kerjakan, kita selalu mengandalkan Dia. Kita selalu meminta tuntunan Roh Kudus, bergaul dengan Allah. Artinya kita benar-benar hidup melekat kepada Allah. Tidak ada yang lain. Karenanya, biarlah hari ini kita boleh benar-benar menyadari kita jangan terlena dalam status sebagai murid. Tapi mari persiapkan diri masuk dalam proses. Kita harus pindah. We have to move from disciple to the bride of Jesus Christ. Kita harus pindah dari murid menjadi mempelainya Kristus. Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dan Tuhan memberkati semuanya kita dalam seluruh aspek kita. God bless.